Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Salam satu hobi. Kalau sudah hobi, mau gimana lagi? Oke ya, selamat datang di YouTube channel Lang BBC ya. Dipuja tidak terbang, dihina pun tidak tumbang. Di beberapa podcast Bang Nong kemarin banyak yang bertanya tentang sejarah BBC lah. Nah, dalam video kali ini Bang Nong mengajak salah satu pendiri BBC juga dan juga merupakan perintis balap aspal guys ya. Mungkin kalian udah kenal sebenarnya, atau mungkin yang baru-baru main mungkin nggak kenal guys. Ini dia Mas Rian guys ya, sang perintis balap aspal bucin guys. Nah jadi kalau aku kemarin di dalam podcast selalu bilang salah satu pendirinya merupakan ID Rian. Nah ini dia orangnya, Rian. Mungkin bisa bercerita Mas Rian dari awal-awal dulu kita berkenalan Mas Rian. Masih ingat kita pertama kali kenal di mana? Yo tentu saja masih jelas. Di mana? Masih apa ya? Masih teringat di benakku bagaimana pertama kali ketemu sama sampean Mas Nong bermain BBC, aku bermain aspal, terus gimana caranya. Nah, ya pertama-tama ya mohon maaf sebelumnya, aku naku Rian. Nah, dulu sebelumnya ID ku emang The Bandit, tapi semenjak masuk di BBC yaitu ID ku R06. Nah, ya kan. Awal mula itu emang aku tadinya itu tertipu dengan Mas Nong. Karena awal mulanya itu apa ya namanya, ID bukan ID asli, tapi dia menyamar pakai ID perempuan, itu ID Susi. Nah, tak kira itu dia perempuan. Ternyata beda lah. Perempuan tapi kok brewokan. Aku pertama kali ketemu sama Mas Nong itu dulunya itu di global, bukan di global. Nah, dulunya itu aku masih baru-baru, tidak tahu cara bermain dengan rapi seperti apa, bermain aspal seperti apa. Aku juga sama seperti halnya dengan player-player lain. Aku masih belasak-belasak, gasak-gasak rumput, nabrak-nabrak pohon, trotoar ditabrak-tabraki, jalur putih tak terabas-terabasi. Tapi aku herannya apa? Kok dia bisa mendalui aku gitu loh dengan jalur biru? Ya toh? Nah, Ternyata dari situlah kita saling kontek-kontekan, terus main minta nomor HP sambil WA-WA-an. Akhirnya lah aku diajak dengan Mas Nong niku, gimana kalau kita bikin grup saja. Nah, di situ kita nanti bisa menikmati sensasi bermain bus itu seperti apa. Ya, nah, bermain rapinya seperti apa, ya toh? Nah, alhamdulillah lah. Di situ kita sepakat. Emang sebenarnya sih ada satu orang lagi, nggak cuma aku dengan Mas Nong, tapi ada satu orang lagi itu, yaitu dengan namanya itu kalau nggak salah Maulana Yusuf. Nah, itu Maulana Malik. Oh, Maulana Malik itu asli orang Bogor kalau nggak salah dulu. Tinggalnya waktu Dia orangnya itu asik ya. Niku dia setahu aku tuh orangnya asik, ya kan, lucu. Nah, di situ pun dia pun punya kreasi-kreasi banyak, yaitu membuat livery bus, entah itu custom, entah itu livery bus-bus yang umumnya, itu dia sangat pintar. Nah, dari situlah berbentuknya BC, ya kan. Nah, dari situ kita suka bermain, ya kan, dengan teman-temannya Mas Nong yang lain, atau dengan teman-temannya siapa, Mas Maulana itu, ya kan. Nah, jujur aku emang awal mulai itu masih noob kalau orang bilang.
masih player anyaran. Ya. Gak anyaran lah. Ingat sebelum BBC kita ada di grup mana? Sebelum BBC terbentuk ada grup apa kita dulu? Ingat gak? Sebelum BBC terbentuk itu dulu apa ya namanya? Pelari aspal apa ya Mas ya? Lupa aku. Namanya itu Bukan Busit Mania. Ya, benar. Itu Busit Mania. Kali Busit. kita kenal, kita bikin ya kan. Cuman sebelum itu kita memang sudah bertemu di globalan, ya kan. Setelah kita bertemu di globalan, kita sudah tukeran nomor HP kan. Cuman ternyata kita itu sama-sama masuk ke grup yang namanya itu Mabar Busit yang jumlahnya ratusan itu. Ingat gak? Itu betul. Nah dari situ cuman gaya mainnya tidak sama, ya kan? Gaya mainnya itu sama. Tidak sama. Akhirnya kita membuat grup sendiri, namanya Mabar Busit, ya kan? Dan waktu itu kita itu sering join sama grup-grup dari Sumatera, LBS Badung sana. LBS itu kita sering mabar. Nah, setelah itu kita bikin grup BBC itu. Jadi ada satu orang lagi Mas yang mungkin nggak diingat, yang nama orang Padang namanya kalau nggak salah itu Budi. Jadi siapa? Aku, Rian, Maulana Malik sama satu orang lagi yang namanya Budi. Masih ingat nggak Mas? Budi. Oh, iya. Iya, paham. Tahu. Iya. Aku mau tanya nih, kesan pertama waktu ketemu aku kayak gimana Mas? Kan kesannya ya begitu Mas Nong. Gimana ya, ada rasa satu, tak kira perempuan ternyata bukan. Ya toh. Karena aku ngeliat dari ID-nya, aku menyangka dia perempuan, ternyata bukan. Terus kedua, mohon maaf, ya emang dari awal Mas Nong mengajari aku cara bermain aspal seperti apa, cara bermain rapi seperti apa, itu kan. Nah itu emang buat aku itu pelajaran buat aku sendiri, gimana caranya supaya menikmati bermain busit itu. Nah disitulah aku merasa bangga dengan Mas Nong. Bangganya ya itu, aku dari semua trik-trik yang dia miliki diajarkan ke aku semua, ya kan. Cara mengeremnya seperti apa, cara menetralkannya seperti apa, ya kan. Sampai bener-bener sampai top speed berapa itu aku lupa, waktu zamannya dulu Persib Lawas itu kan 210 mentok dulu ya. Makanya sampai kapanpun aku masih ingat sama Mas Nong, zamannya dulu kita sering mabar di Solo, Surabaya, zamannya Persib Lawas. Nah, setiap tikungan tak ikutin terus, tak pelatihin, tak teliti terus gimana caranya supaya bisa menyalibi tikungan-tikungan itu, ya toh, tak pelajari terus menerus. Akhirnya alhamdulillah di setiap tikungan kita bisa berjajar dengan 2 jam dulu itu ya. Siap pokoknya. Kayak gini enggak ada guys ya. Aku kasih ngasih tahu flashback ke belakang bentar ya. Dulu yang namanya jejeran di tikungan itu dibilangnya ngotot. Makanya aku sering bikin konten sama dia. Judulnya itu jangan tiru adegan ini, permainan ngotot. Ya. Memang dibilangnya itu ngotot guys dulu guys. Ya, itu dibilang nggak sportif. Cuman kami sama Rian terutama selalu kalau dia di depan dia nungguin aku biar bisa di tikungan tuh bareng terus itu guys. Tapi kalau sama player lain belum berani kalau sama player lain
cuman sama Mas Rian ini guys ya. Dan dulu ID aku itu bukan nol. Iya. Tapi aku pakai ID cewek. Siapa Mas? ID aku Mas. Dulu Mas. Oh, gimana? Gimana? Siapa ID aku dulu pertama kali kita kenal? Siapa ya? Selain Susi itu siapa ya? Lupa aku Mas. Heeh. Ya hanya itu. Itu ID. ID cewekku hanya itu. Iya. Dia itu tertutup ya kan. Nego, mana nego? Aku inget nih kayaknya trayeknya itu Jakarta sampai Cirebon. Iya. Nah, Iya betul. melewati yang namanya itu tol, ya kan. Jadi dia itu ngelewatnya itu jalur putih nih Mas Rian, ini lewat jalur putih kan lebih dekat, tapi aku pakai jalur merah karena yang dibilang sportif waktu itu melewati jalur merah. Dia lewat jalur putih, aku potong pakai pakai jalur merah, aku palangin gitu kan. Mobilnya aku palangin gini guys. Nah, aku nggak bisa. Dia heran kenapa aku bisa kencang ya kan. Dia belum tahu. Ternyata aku pakai apa? Ternyata dia itu jurus yang tidak diketahui sama aku. Tenang, demi Allah. Ternyata itu dia dulu tuh, mohon maaf ya, ini kita flashback ke belakang ya. Ternyata dia dulu itu pakai gigi, tronton pula. Nah, aku juga bertanya-tanya, kenapa tronton dengan HD kok bisa lebih cepat dengan tronton? Itu yang tak ada tanya. Masya Allah, aku kok bisa cepat ini? Jadi dulu Itu tahu lah. Awal kenal kalau nggak salah, situ pakai mobil Haryanto SHD kalau nggak HD. Ya, aku pakai Tronton. Nah, udah nggak apa kan Tronton bisa nyalip. Tapi karena aku pakai nggak masuk akal. Iya, karena aku pakai GG. Jujur dulu aku cheater pakai GG. Dan nah, aku pakai GG itu buat mantau dia main, guys. Kalau nggak percaya tanya langsung. Seperti apa dulu kita belajar ya. Jadi dia di depan. Betul. Jadi dia di depan. Aku tempel dari belakang. Cuman aku kan waktu itu memang kalau dilihat dari skill jauh Mas Rian ya kan. Karena aku pakainya Tronton, udah nggak masuk akal lah bisa ini nyalip. Aku tempel terus, cuman aku pakai GG untuk melihat seperti apa dia main. Hanya itu aku pakai GG. Bener. Makanya aku mohon maaf, memang aku juga ya ini kan memang sudah keluar dari BBC ya toh. Dan aku juga sebenarnya gembira juga, senang juga bisa berhubungan lagi dengan Mas Nong. Udah sekian lama tidak ada kabar dari Mas Nong. Aku pun juga tidak ada kabar ke Mas Nong. Udah pokoknya semenjak itu kita lost contact. Dan alhamdulillah hari ini tadi siang Mas Nong ngabari aku, nanya gimana kabarnya. Alhamdulillah pun kita bisa video call seperti ini, bisa ketemu. Intinya walaupun kita sudah tidak satu grup, yang penting silaturahmi yang paling pertama itu. Jangan sampai silaturahmi itu terputus mas gara sepele atau hal-hal yang lain. Itu yang paling utama, silaturahmi. Seperti apapun masalahnya di dalam game, kami berdua memang sempat ada konflik ya Mas di dalam game ya. Di dalam game ada konflik. Karena ya terjadi waktu itu kesalahpahaman. Cuman nyatanya di luar game tetap kita fair. Kita tetap saling mengenal, saling ngabari gitu. Walaupun udah lama kita nggak komunikasi gitu kan. Bahkan aku rasa
masnya itu udah nggak mau loh. aku rasa masnya nggak mau untuk ngasih nomor ke aku karena aku lewat messenger ya kan. Aku itu udah nggak mau. Ya yang kalian lihat sendiri dari tawanya aja udah kelihatan kan respect, maksudnya mau menerima gitu kan. Jadi makanya aku jujur aku tuh sangat sangat senang bisa ya kontekan lagi dengan beliau, dengan Mas Nong ini ya kan. Gimana pun juga ya beliau lah guru aku. Belajar bermain musik secara rapi, bermain musik di aspal itu sangat menarik, benar. Kalau kalian tidak percaya silakan tonton videonya beliau. Beliau tuh sering posting video-video seperti itu. Gimana cara kita bermain satu jalur di tikungan kita beringan, tidak saling menyinggol sana sini. Itulah pokoknya asik lah pokoknya. Dan kalau dulu kalau aku bilang kan tadi kan kita berjejeran itu dibilang ngotot. Nah akhirnya diganti ya aturan kayak gitu ya bro ya. Kita ganti. Jadi semisal kita udah bareng nih mau di tikungan. Nah posisi yang yang awalnya di belakang udah mendekati mau nyalip. Ini harus mengalah. Harus mengalah. Iya. Kalau nggak diapain sama aku? Kayak tiang. Oh, bro. Iya guys. Aku kalau umpamanya tidak mengalah satu sama lain, kalau sama beliau itu pasti kalau ada tiang dipepeti ke tiang aku. Tenang. Aku main. Awal aturan, awal belajar berdampingan gitu kan. Cuman ketika sudah kayak gitu udah bisa. Kita kan kalau untuk ke globalan kan memang susah ya mas untuk bermain kayak gitu ya. Dibilang otot ya kan. Jadi kita rubah aturan. Semisal ini udah di depan, dia drop speed. Aku yang dari belakang udah mendekati di depan ada tikungan. Ini wajib ngalah, wajib ngendor. Untuk apa? Yang pertama permainan cepat, biar cepat permainan. Yang kedua memberikan kebebasan untuk mobil yang mau kita salip ini untuk bermanuver. Kalau ini masih tetap ngotot, terus tiang atau jurang bila perlu. Aku sebenarnya kangen loh Nang sama member lawasnya dulu. Demi Allah, kangen aku. Seumanya berlawas itu masih bermain busit sampai sekarang. Mungkin kita masih bisa bermain sama member lawas. Dan aku sumpah kangen aku sama member lawas. Kalau yang lawas mungkin Mas Milan beberapa mungkin 1 tahun ke belakang dia masih main Mas Milan itu. Masih. Cuman sekarang enggak. Ada lagi tuh yang namanya ID Milan. Cuman kalau sama ID Milan aku enggak berani keras. Enggak sekeras Rian. Karena memang awal Rian yang ku incar. Gitu kan. Maksudnya yang biar bisa duluan itu si Rian itu, guys. Jadi kalau dia ada salah sedikit nih kesalip aja dia. Hantam tiang. Jadinya biar dia itu nggak kesalip. Cuman dulu itu aku sering disalipnya itu di loading mat. Tapi jujur Mas ya, kita balik lagi ke belakang. Aku juga paling suka itu antara dua jalur ya, antara Solo Surabaya dengan Surabaya Solo. Itu keduanya sama-sama menantang. Itu sama-sama menantang. Makanya kenapa kok mohon maaf pendiri busit ini kenapa jalur-jalur yang dulu itu kok dihilangkan gitu. Padahal banyak pula. Iya. Mungkin diperlebar apa jalannya gitu ya, jangan dihilangkan ya. Itu karena yang mabar itu kan kita mencari setiap tikungan
setiap trik-triknya seperti apa, ya toh, untuk mencari celah-celahnya seperti apa. Kenapa sekarang kok kebanyakan jalur-jalur perkotaan? Beda dengan ya toh, itu. Makanya ya mohon maaf sekarang kan itu untuk di versi-versi sekarang itu paling kita ngejar di map Sumatera, ya kan? Itu yang masih banyak tikungan-tikungan. Kalau umpamanya yang dulu kan kebanyakan kita sering di jalur Surabaya Solo atau sebaliknya Solo Surabaya. Itu benar-benar sangat menantang bagi aku tuh kalau setiap ada tikungan. Tapi ini sekarang itu masih main kan sampai sekarang kan? Alhamdulillah masih main. Kalau melihat player sekarang, menurut kalau untuk player-player sekarang aku jujur selama ini aku kalau untuk bermain di global sudah mungkin dibilang sudah vakum untuk bermain di global. Jadi bermain di dalam grup aja ya? Di grup saja, Karena untuk bermain di global kan kita tidak tahu karakter satu sama lain loh seperti apa ya kan. Terus takutnya nanti ada yang salah satu selisih atau salah paham atau gimana kan. Nah kita menjaga untuk tidak bermain di global tapi kita main di satu tim saja gitu. Paling kadang ya kita saling mengundang tim-tim yang lain untuk bergabung. Bukankah dulu kita juga sering bermain di globalan Mas untuk memamerkan gaya main kita? Nah, zamannya dulu kita emang suka bermain di global ya toh. Cuma untuk sekarang ya mungkin ya satu faktor karena sekarang kesibukan di kerjaan juga iya. Di waktu juga tidak semaksimal seperti dulu lah. Kalau dulu kan dari pagi, siang, sore, malam, bahkan bisa nyampe jam 4, jam 3 subuh kita mabar sepuasnya setiap hari. Demi Allah, aku nggak bohong. Dan sering kita itu sering cari musuh ya. Terkadang mohon maaf, zamannya dulu aku masih bujang bermain bullshit itu pertama kali aku masih kenal Mas Nong. Itu aku bermain di kamar. Adikku sampai ngomong, "Mas, lo kenapa sih ketakutan sendiri? Emang ada apa sih? Digituin, guys. Ini Allah. Nggak bohong aku. Enggak apa-apa. Lu mana ketakutan sendiri orang gila. Lah, ini." Makanya saking asiknya bermain bullshit di dalam grup karena aku percaya di dalam grup itu kan saling menghargai, bercanda ya toh, tidak ada yang tersakiti atau tidak ada persisihan satu sama lain. Makanya sampai berlarut sampai jam 3, jam 4 subuh guys kita bermain di dalam grup. Itu sangat menyenangkan bagiku itu, dan itu pengalaman aku bermain bullshit itu dari tahun berapa Mas Lam? 2018 ya? 2018. Kita bermain. Kita kenal itu 2018. Ya, sejak pertama kali ada mode mabar itu sekitar tahun 2018 dan versi 2.7 waktu mabar 4 orang. Belum ada strobo, ya kan? Strobo belum ada, kemudian diupdate sampai ada strobo, terus ada itu juga apa namanya? Pelabuhan mana Mas? Lampung, Merak. Lampung ya? Iya, ya. Lampung Merak. Lampung ya. Itu pertama kali nyebrang itu di Lampung atau apa? Iya, Lampung ya. Iya. Lampung. Itu, wah pokoknya udah kalau sekitar jam 7 sampai jam 10 itu kita mabar konvoy, ya kan? Dari jam 10 ke atas. Betul. Udah kita mainnya itu di globalan. Dan waktu itu yang bermain aspal di dalam globalan, setahu aku loh ya, aku nggak tahu juga ya kalau player lain ya. Cuman nyatanya hanya ketemunya itu player loss gitu kan. Jadi ya cuman mabar berdua nih, kalau nanti ada yang join
tadi yang ngelos itu kita DC ya. Males udah. Langsung DC. Kita menikmati saja berdua sambil kita menikmati jalur yang ada, sambil kita latihan beriringan di setiap tikungan, berirama di setiap tikungan, itu lebih nikmat. Biarkan mereka bermain seperti apa, yang penting kita tidak merusak room yang seseorang itu. Gitu. Permainan orang lain. Udah itu balapannya ya gitu pokoknya. Itu kalau dia di depan disengaja nih dia kendorin gas biar bareng. Wah, jajaran terus nikmat pokoknya itu. Tapi dia ada satu trik yang dari versi 2.7 sampai 2.9 terakhir kali otomatis dia nggak bisa. Itu trik drift itu nggak pernah bisa. Dulu ada trik drift itu pakai R ya kan, tit gitu kan. Jadi dia kalahnya di situ. Aku manuvernya kalau pakai drift kan bisa langsung cepat itu. Betul. Tikungan yang tajam dia kalah. Kalahnya karena aku pakai teknik drift, dia nggak bisa. Terus dulu itu Mas ingat nggak Mas? Ada salah satu player di dalam grup kita. Kalau mabar nih, ada aku, dia DC. Dia dimatiin datanya biar joinet langsung bilang jaringan jelek. Ingat nggak? Oh iya, paham. Siapa ya namanya? Aku lupa itu. Pernah ada juga dulu di satu grup kita itu kan. Alasannya jaringanku error atau jaringanku jelek. Tiba-tiba DC, nanti tiba-tiba join lagi, muncul lagi, jelek lagi. Nah, itulah yang menyebabkan permainan itu tidak asik, tidak menarik ya seperti itu guys. Karena apa? Di dalam permainan itu kalau setiap ada yang DC atau junet itu menghambat yang lain juga. Itu banyak. Itu kan gini Mas. Jadi yang sering junet itu dia itu ngomong sama temennya Mas. Nah, temennya itu ngomong sama aku. Ternyata itu yang sering junet itu ngomong sama Denny namanya. Ya yang sering joinet ini Gogon, ID-nya Gogon. Ngomong sama Denny. Aku males kalau main ada Mas Nong. Makanya aku matikan data biar joinet. Karena dia takut dia belum bisa main aspal. Karena aku keras guys ya. Nih dia motong itu. Wah aku share di dalam grup. Ini permainan gak seperti ini. Permainan gak seperti ini. Aku kayak gitu. Jadi dia itu ketakutan sampai dimatiin datanya. Kalau dia kira-kira abis nikung nih dia melebar gitu kan, dia langsung matiin data Juliet gitu. Iya. Ada itu Gogon namanya, ingat lagi. Cuman betul. orangnya jadinya ya player bagus juga Gogon. Cuman sekarang dia udah gak main. Nggak tahu dia masih main apa enggak ya. Cuman aku nggak pernah. Orangnya waktu itu ada di Kalimantan. Iya, betul. Itu sama Denny itu kan pernah dapat satu ancaman sekali ancaman. Jadi Allah. Tikungan ke kanan itu Mas. Tikungan ke kanan. Iya. Kita naik, masih tikungan ke kanan itu kan. Dia kan disengaja dengan motor. Di spion aku kan kelihatan. Dia motor. Wah. Sekali diulangin keluar dari grup ini. Aku bilang gitu, serius, aku nggak bohong. Mungkin Mas Rian saksinya berapa player yang aku kick ya Mas ya, gara-gara ya bermainnya seperti itu. Karena kita kan ya mohon maaf bukan keras karena kita tega atau nggak teganya ya, karena kan kita mencari penikmat bermain apa itu seperti apa, bukan karena bermain secara apa ya maksudnya brutal atau apa tuh enggak. Cuma kan kita menerapkan di dalam grup ini supaya sportivitasnya itu diterapkan juga, entah bermain di dalam satu grup atau di grup yang lain atau di global itu. Jadi jangan sampai menjelekkan nama grup kita sendiri, itu yang kita jaga. Makanya semua
yang semua lain yang ada di dalam kita itu kita terapkan, tolong dijaga sportivitasnya bermain aspal gitu. Makanya sama Mas Nong ditegaskan, kalau sekali dua kali ditegaskan tidak bisa ya mohon maaf, ketiga kalinya kita kuat gitu. Ya mohon maaf ya untuk bagi player-player yang dulu-dulu seperti apa, mohon maaf kita berdua, atau untuk admin BBC yang dulu-dulu itu ya kita sih bukannya kita apa ya tega atau enggak teganya, cuma kita menjaga nama baik dalam grup itu aja sih ya. Malah jujur ya pada di depan. Kenapa Tronton sekarang banyak Tronton, orang belajar main Tronton, ya kan, orang belajar balap aja pakainya Tronton. Dulu gak ada yang namanya orang mabar balap Tronton. Ya ada mungkin grup-grup tertentu buat konvoy biasa gitu kan. Salah satunya dia yang sering nantangin sebenarnya itu. Awalnya dia sering nantangin karena dia sangat tahu kelemahan aku di Tronton. Katanya biar lucu-lucu. Terus ditambah Maulana Malik ya. Dia juga suka pakai Tronton, seneng banget pakai Tronton. Akhirnya kita main balap Tronton, ya kan. Cuman aku seriusin, ya kan. Kalah juga dia. Gak mau lagi pakai Tronton. Belum Tronton banyak dimainkan. Itu pertama kali mainkan Tronton ya sama Rian. Terus aku bikin konten sama Mas Gameplays, ya kan. Nah setelah itu ternyata banyak yang suka. Nah sekarang lah Tronton itu banyak guys yang mainkan. Ya gara-gara ini dia yang yang sering nantangin. Akhirnya sekarang viral sendiri Tronton. Nah, ya, pencetusnya Tronton dia. Tapi jujur Mas ya, kalau kita bermain dengan Tronton, ada ketawanya iya, ada kemekelannya iya, ada keseriusannya iya. Kemekelannya apa? Salah satu dari anggota kita terguling atau gimana-gimananya, otomatis semua pada ketawa dan pada difoto. Itu. Nah, dari itu juga mobil roboh difoto, diledekin di dalam grup ya. Itu yang tak bikin kemasalahnya di situ. Itu terkadang di depan. Kalau derek sendirian, jangan aja waktu itu. Kalau sekarang mungkin derek satu, derek semua ya kan. Kalau dulu enggak. Derek sendiri. Kita nih, semisal ada crash, ada kecelakaan di sini, dia roboh atau nyantol gitu kan di titik ini. Yaudah, dia itu disuruh derek sendiri guys. Dan kita tunggu gak kita tinggal, kita tunggu, gak ditemenin derek. Biar apa? Gak manja dan jangan sampai tumbang di lintasan lagi. Kayak itu tujuannya dulu itu. Kalau untuk aku juga ingin tahu nih Mas, dulu kenal Busit itu dari mana? Dari siapa? Aku kenal Busit itu dulu pertama kali dari temanku. Temanku kan suka bermain Busit juga, gitu. Nah dari situ pun aku penasaran. Aku mencoba mencari di Play Store dan ketemu. Nah dari situlah aku mendownload kan. Nah mulanya sekali mendownload itu kan aku belum pernah sering-sering bermain, ya toh. Nah aku awal mode nari seperti apa sih, atau terus mode main di global seperti apa. Ternyata emang seru bermain di global. Awal mulanya kan dulu itu bermain di global kan cuma 4 orang tuh awal mulanya, ya kan. Nah semenjak itu kan berubah versi bisa menjadi 50 orang, 100 orang, ya kan. Nah disitulah kenal sampean, ya toh. Tak kira sampean itu perempuan tapi ternyata cowok, ya kan.
Dan yang cepet tak bingungin kenapa kok mau bisku itu bisa kesalip dengan tronton. Ya, itu. Jalur putih disalip jalur merah, tronton lagi. Enggak tahu. Pas Aku pakai game Guardia. ya dulu kan belum ada. Makanya aku ya mohon maaf emang dulu awal-awal itu bermain dengan curang, suka lewat jalur putih, suka nerobos, kadang rumput ya tak terjang gitu. Itu makanya alhamdulillah pelajaran buat aku semenjak kenal dengan beliau Mas Nong ini, aku bisa menikmati sampai sekarang bermain musik. Gimana caranya bermain rapi, gimana caranya bermain sportivitas, ya toh? Itu makanya sampai kapanpun ya mungkin ya mohon maaf, mungkin ya sampai kakek-kakek yo, aku masih ingat ya. Cuma Karena dia aku ada rasa kecewa samamu, Mas. gimana? Waktu aku di Tangerang, kita udah janjian nih ya. Hari Oh, iya, paham. libur nggak kerja loh aku itu. Ya, kalau nggak salah di Telaga Bestari ya. Aku di Cikupa waktu itu. Di Cikopa, terus kita kan dulu janjian di Telaga Bestari ya dengan Mas Cek. Iya, ada deket-deket juga ini sama Mas CS, bahkan istrinya juga tetanggaan ya. Tangga. Itu. Oh iya Mas, ini kayaknya videonya sampai di sini dulu ya. Kita mabar-mabar atau gimana Mas? Boleh? Kita nostalgia. Oke. Kita nostalgia. Aku kangen karo sampean tenan. Pengen main aku bareng sampean. Oke. Tak tutup video ini. Oke ya guys ya, mungkin sampai di sini saja. Ini apa namanya? Podcast kita kali ini sama Mas Rian, dan kita mau mabar. Siapa tahu nanti bisa dibikin backgroundnya ya guys ya. Oke, thank you yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya guys. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.